Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi hari ini Mbak Chandra, jangan lupa mikrofonnya masih mute. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir. Saya bisa Mbak Chandra mulai duluan kali ya. Oke, silakan Mbak Chandra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Selamat pagi semua. Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat datang pada MGMP SMK Bahasa Inggris Madiun Sharing Session, di mana Bapak Ibu hari ini kami dari International Test Center ingin berdiskusi dengan Bapak dan Ibu selaku pengajar bahasa Inggris khususnya di SMK Madiun. Bapak dan Ibu, terima kasih kami ucapkan atas kesediaan Bapak Ibu dalam menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua MGMP Bahasa Inggris SMK di wilayah Madiun, Ibu Winahyu Mustiko. Beliau adalah perwakilan atau pengajar bahasa Inggris dari SMK Negeri 1 Madiun, di mana atas bantuan Ibu Winahyu, ITC bisa berkenalan dengan Bapak dan Ibu dari Madiun semuanya. Baik, Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya Bapak dan Ibu. Kami hari ini silaturahmi walaupun tidak bisa langsung, tetapi saya rasa melalui media ini juga tidak menghalangi kita. Gitu. Baik, sebelum saya ingin sampaikan beberapa kegiatan hari ini, perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Chandra Novitasari, saya adalah staf International Test Center dari Malang, Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sempat bertemu dengan saya karena beberapa waktu yang lalu sebelum ada pandemi ini, kami sudah sempat silaturahmi ke Madiun. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya kami ingin sampaikan apa sih tujuan kami, Bapak dan Ibu, mengadakan bekerja sama dengan MGMP Bahasa Inggris Madiun mengadakan kegiatan hari ini. Kami International Test Center, Bapak Ibu, ingin sekali mensupport SMK di Madiun, khususnya melalui pengajar bahasa Inggris, agar Bapak dan Ibu dapat mengimplementasikan TOEIC ini tidak hanya pada program di TVI, tetapi juga dalam pengajaran sehari-hari. Begitu. Baik, selanjutnya kami ingin sampaikan bahwa Bapak dan Ibu, nanti kegiatan ini akan dikupas tuntas oleh Ibu Hafilia R. Ismanto, yang mungkin Bapak Ibu sudah sangat mengenal beliau, dan nanti akan dipandu oleh moderator kami, Ibu Leni Elvira. Beliau adalah ITC Regional Manager, Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah sangat familiar dengan beliau. Baik, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, kami ingin menyampaikan beberapa aturan di mana program ini nanti atau kegiatan ini Bapak Ibu akan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Harusnya tadi jam 10 kita mulai, tapi agak mundur jam 10 lebih 10 atau 15 begitu ya. Pastikan Bapak dan Ibu internet Bapak dan Ibu stabil agar Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Kemudian Bapak dan Ibu, mikrofon Bapak dan Ibu secara otomatis kami mute. Apabila nanti diperlukan, silahkan di-unmute. Dan selama kegiatan ini, Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silahkan untuk menulis pertanyaan tersebut atau menyapa temannya melalui kolom chat, begitu ya. Dan untuk mempermudah tampilan hari ini, agar Bapak Ibu bisa melihat apapun yang kami sampaikan, Bapak Ibu di pojok kanan atas ada speaker view, mungkin Bapak Ibu bisa klik, kemudian Bapak dan Ibu bisa pilih side by side, begitu ya. Next, ini adalah rundown Bapak Ibu, bagaimana sih urutan kegiatan hari ini. Jadi Bapak dan Ibu, nanti kegiatan ini adalah full talk show Bapak Ibu. Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu masukkan. Kemudian nanti akan ada demo akun TOLTC yang akan dibahas oleh Ibu Leni dan juga Ibu Hafilia. Kemudian nanti ada tanya jawab.
harapan kami adalah Bapak dan Ibu aktif untuk bertanya karena kapan lagi kita bisa bertemu dan bersilaturahmi, begitu ya. Kemudian nanti di akhir ada closing dan information. Baik Bapak dan Ibu, untuk menyapa Bapak Ibu di pojok kanan atas ada logo emoticon muka ya, Bapak dan Ibu bisa menyapa, melambaikan tangan atau tepuk tangan, jempol, monggo silahkan agar kami mengetahui bahwa Bapak dan Ibu saat ini adalah benar-benar mengikuti kegiatan ini, begitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Leni Elvira selaku moderator untuk menjalankan, memandu kegiatan pada pagi hari ini. Monggo Ibu Leni Elvira. Baik, terima kasih Mbak Chandra. Mbak Chandra boleh stop sharing screen dulu supaya kita bisa lihat. Saya mau kenalan sama Bapak Ibu guru SMK dari Madiun. Nah, Bapak Ibu boleh di awal-awal, karena ini masih baru mulai nih Bapak Ibu ya, masih pagi ya. Kalau siang mungkin kita udah agak tambah cantik begitu. Kalau pagi boleh Bapak Ibu saya boleh kenalan dulu sama Bapak Ibu kameranya. Pagi, Kalau boleh nyala sebentar. Pagi Ibu, siap. Pagi, ya. Ada beberapa nama nih, saya mungkin sambil kenalan sama Bapak Ibu bahwa kalau Bapak Ibu pakai laptop atau misalnya mungkin pakai handphone, di bagian navigasi-navigasi di bagian bawah layar kita Bapak Ibu, di situ ada partisipan, Bapak Ibu bisa lihat pesertanya ada 30 orang. Bapak Ibu bisa klik namanya Bapak Ibu ya, lalu ada klik more begitu, di sana ada bisa rename. Jadi kalau misalnya biar kita bisa kenalan lebih dekat sama Bapak Ibu, bisa juga nih namanya diganti dulu, biar kelihatan. Walaupun saya punya informasi absensi Bapak Ibu, saya mau kenalan juga pakai nama yang saya udah dapatkan dari Mbak Chandra, tapi saya masih lihat nih ada mana ya tadi ya, ada Galaxy, nah ada merek handphone ya, kemudian ada nama sekolah juga. Oke, saya mau kenalan dulu sama ibu-ibu nih yang banyak sudah standby. Coba ada Ibu Feriani Handar titik-titik. Saya belum kelihatan Ibu. Ibu Feriani, selamat pagi Ibu. Iya, Ibu masih di mute tapi saya lihat Ibu hai, oke. Ini kan nyala teman-teman kesorot semua. Iya. Bisa. Iya, Bu Feriani boleh kenalan dari SMK mana Ibu? Saya dari SMK PGRI 2 Madiun. SMK PGRI 2 Madiun. Ya Bu, salam kenal. Siap, terima kasih Ibu. Ada Bu Indina Zulfa. Halo Bu Indina, selamat pagi. Dari mana Bu? Selamat pagi. Dari SMK. Salam kenal semuanya. Ini kayaknya cuma saya yang beda sendiri karena saya paling jauh. Saya dari Madura. Dari Madura. Madura. Ya, jadi dapat info ini dari teman guru bahasa Inggris juga dan saya rasa tertarik. Jadi saya gabung. Siap, baik Ibu. Baik Ibu. Terima kasih Bu Indina dari Madura ya. Kemudian ada Bu Wisnu. Halo Bu Wisnu, selamat pagi. Oke, Ibu mau. Nah, Bu Wisnu dari SMK mana Bu? Boleh kenalan Ibu? Mana? Siap. Ini loh. Sudah terdengar Bu suaranya Bu. Oh iya, dari SMK Kimia Muda. SMK Kimia Muda ya Bu ya. Oke. Siap. Semoga kita muda terus ya Bu. Amin. Amin. Kemudian ada setidaknya semangatnya Bu gitu. Kalau melawan alam kita agak susah ya. Bu Nani, selamat pagi Bu Nani. Dari mana Bu Nani? Bu Nani Bona. Halo, selamat pagi Bu Leni. Bu, iya. Saya dari SMK Bonaventura 1. Oh, oke. Bonanya ini Bonaventura 1 ya Bu ya. Siap. Kemudian saya masih bisa lihat juga ada Bu Fitriana. Bu Fitriana, selamat pagi. Nah, selamat pagi Pagi Ibu. Bu. Dari SMK mana Bu? Saya dari SMK YP 171 Madiun. YP 171 Madiun. Siap. Salam kenal Ibu. Mungkin sebelum saya sambil nanti tanya via kamera aja, terakhir mungkin boleh dengan Bu Triana. Selamat pagi Bu Triana. Iya.
Nana. di mana Bu? Pagi. Siap. Dari SMK mana Bu Triana? Saya dari SMK 4 Madiun. SMK 4 Madiun. Siap. Salam kenal Bu Triana. Dan Kenal Bu Lili. siap Bu, dengan Bapak Ibu dosen yang lain, ada Pak Siswanto Supran, lalu Ibu Winahyu ya, Ibu Winahyu Mustiko, dan teman-teman yang lain. Ini karena saya belum lihat di kamera, jadi saya belum bisa sapa satu-satu. Tetapi terima kasih pagi ini Bapak Ibu, saya ada info bahwa ini dari SMK 1 Madiun cukup banyak karena kebetulan Ketua MGMP dari SMK 1 ya. Kemudian terima kasih juga dengan SMK-SMK lain, tadi ada Bonaventura, lalu ada negeri dan swasta banyak ya. Tadi saya ingat ada Kimia Muda, begitu YP 17 1, dan masih banyak lagi Bapak Ibu, boleh hai, selamat pagi, atau Bapak Ibu bisa juga gunakan reaction yang ada di bawah, begitu ya. Nah, kalau di layar saya ada gambar love dan segala macam. Baik, Bapak Ibu, pagi ini saya kita dari International Test Center mau share dengan Bapak Ibu sekalian. Ini kan ada kebutuhan tentang pasti ujung-ujungnya adalah bahasa Inggris untuk kemampuan siswa dan juga mengajarnya nih, bagaimana mengajarnya supaya efektif dan nilainya baik dan segala macam. Begitu pagi ini dengan Ibu Hafilia R. Ismanto, begitu. Beliau adalah ETS approved trainer untuk TOEFL IBT, tapi juga adalah director untuk learning solution di International Test Center. Begitu. Pagi hari ini Bapak Ibu kita mau santai. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita minta pertanyaan duluan dari Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanya monggo. Feel free untuk nanti di tengah mau tanya dan segala macam silakan. Tapi pagi ini kita mau coba ulas sedikit mengenai si TOEIC-nya sedikit ya, dan kegiatannya, dan balik ke pertanyaan Bapak Ibu nih, kira-kira supaya guru lebih mudah mengajar, lebih ikutan belajar juga sebenarnya, dan juga untuk mengajarnya yang lebih efektif bagaimana ini supaya mereka di rumah bisa belajar dengan baik juga, terus guru juga bisa memantau dengan baik juga dan ikutan belajar juga. Begitu. Jadi saya kenalan sedikit, saya pajang foto dulu, tapi Bu Hafil bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya di layar. Bu Hafil mungkin boleh hai siap. Bapak Ibu boleh sapa juga Bu Hafil gitu. Bu Hafilia, selamat pagi. Selamat pagi, good morning everyone. Kan ini English teachers ya, jadi saya boleh pakai bahasa Inggris kan, Len. Oke, betul sekali Bu. Good morning, and hope all of you are okay this morning ya. Dari faces-nya sih kelihatannya pada bahagia dan happy-happy dan sehat-sehat nih. Iya Bu. Baik, betul. Terima kasih Bu Hafil. Bu Hafil, ini sedikit informasi untuk Bapak Ibu terkait dengan Bu Hafil, sedikit saja informasinya. Kalau panjang-panjang saya butuh 2-3 halaman mungkin PPT ya, jadi saya kasih ringkasannya saja terkait dengan Bu Hafil, dan pagi hari ini Bapak Ibu, Bu Hafilia akan share ke kita, mungkin sebagai landasan dulu ya Bu ya, terkait dengan kegiatan kita dulu, bagaimana relate dengan Bapak Ibu, dan juga nanti terkait dengan strategis untuk TOEIC-nya. Kurang lebih begitu, saya stop sharing screen aja biar saya bisa sambil ngobrol dengan Bapak Ibu juga. Bu Hafilia, kalau misalnya dari Ibu ada slide yang mau kita gunakan, boleh Bu dari Ibu? Baik, sambil saya sambil share ya. Siap Bu. Sambil saya tanya-tanya lagi nih sama Bapak Ibu ya. Bapak Ibu SMK-nya ada mengikuti kegiatan SMK English Challenge kah tahun ini 2020, atau mungkin tahun lalu atau tahun lalunya lagi? Jadi mungkin sesimpel saya mungkin bertanya, Bapak Ibu sudah pernah ikut TOEIC di sekolah yang diselenggarakan oleh Direktorat SMK di TVI begitu? Ada yang boleh sharing? Sudah ikut. Kami dari SMK Negeri 1 Madiun. Siap, SMK 4 ikut. SMK 4 juga ikut ya Bu? Siap. SMK 1 ikut, SMK 4 ikut. Ada SMK lain lagi? SMK 1, SMK 4, ada lagi Bapak Ibu?
SMK 2 mestinya ikut ya, SMK 2. Puryo? SMK 2 kayaknya ikut. SMK 2 sepertinya ikut. Oke. SMK 2 Madiun ya. Cuma mungkin Bu Royani ini belum stay tune on mikrofonnya. Siap. Oke. SMK 2, SMK 4, SMK 1. Kalau yang SMK swasta nih tadi ada Ibu dari Bu Nani dari Bonaventura. Dari Bonaventura udah ikut belum Bu untuk SMK English Challenge Bu? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya Bu? Sudah pernah dengar Bu tapi informasinya? Oke, I did. Sudah. Oke. Dengar cuma mungkin ada kesibukan lain dan belum ikut ya Bu ya. Siap-siap. Baik. Lalu tadi ada kimia muda. Saya gampang inget nih kimia muda karena namanya seru sekali ya. Ibu dari kimia muda sudah pernah ikut Bu untuk SMK English Challenge? Oh, belum pernah ikut. Belum pernah ikut. Ibu sudah dengar informasinya mengenai SMK English Challenge tapi? Iya, sudah pernah dengar, cuman belum pernah ikut. Ya. Siap, ya. Semoga tahun depan bisa ikutan ya Bu. Lalu ada SMK YP 171 tadi saya masih ingat juga. Ibu dari YP 171 udah ikut sekolahnya Bu? Belum ya? Belum kalau English Challenge belum. Siap, baik. Supaya Bapak Ibu nggak wondering juga, ini SMK English Challenge seperti apa sih? Mungkin kita share-share sedikit dulu juga. Bapak Ibu silakan sambil simak sedikit informasinya. Bu Hafilia, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Thank you. Good morning again, everyone. And thank you for joining our sharing session this morning. Ya, terima kasih banyak sudah bersama kami semua. Oke. Can you hear me? Kayaknya kok saya ada suara-suara masuk ya, Len? Itu Bu, clear tapi ada yang belum mute mungkin. Iya, siap. Udah Bu. Okay, thank you. So again, thank you very much for being with us this morning. And Mbak Leni has already asked, gitu kan, have you joined the SMK English Challenge? And I know that from your answers, dari jawabannya Bapak Ibu sekalian, tadi hanya sebagian atau sebagian kecil. Jadi izinkanlah kami tentunya juga share. Oke, sebelum kami bicarakan, bisa tolong di-mute dari situ aja nggak, Len? Iya, Mbak Chandra boleh dibantu, thank you. Yeah, all right. So sebelum we talk about the TOEIC strategies for the hybrid learning, okay. So I'm just going to share what the SMK English Challenge is, karena kami juga ingin kenapa kami berada di sini, khususnya with all of you who are SMK teachers. Jadi antara ITC sendiri sudah mempunyai hubungan yang cukup dekat, gitu, cukup erat dengan dunia per SMK-an ya. So this is the SMK English Challenge, and I hope yang belum ikut ya, those of you who have not been able to join this year, we hope that there will still be another opportunity yang diberikan oleh kami, dan ini adalah the program. Nah, SMK English Challenge yang memang baru saja kami selesaikan programnya, we just finished with the whole program, okay. It is fun that is given, dari mana kami mendapat dana untuk menyelenggarakan ini. Sebenarnya ini bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pembinaan SMK, ya, di mana tahun ini kami diberikan kesempatan untuk assess atau
TOEIC-kan lah ya, memberikan sertifikasi TOEIC, and I'm sure that all of you as SMK teachers are not unfamiliar, are not anymore strange with the word TOEIC gitu kan ya, dengan sertifikasi yang bentuknya TOEIC. Alright, the test of English for international communication. This year we were given the quota for that, which is 75,000 test takers. Okay, so kenapa kami diberikan untuk dapat mengakses 75.000 anak-anak SMK? Tentunya tidak lain dan tidak bukan agar kita turut membantu meningkatkan daya saing siswa kita, our students' competitive advantage in their workplace nantinya di dunia pekerjaan mereka. Nah, untuk itu semua kami telah menyelenggarakan, and hopefully tadi ada 4 SMK ya kalau tidak salah ya Leni ya yang sudah mengikuti, right? Dalam rangkaian itu we also did. Jadi tahun ini agak berbeda, itu ya, agak berbeda. Number one, we had the SMK English Challenge ini BIMTEK. Kami menyelenggarakan juga BIMTEK, so we did a BIMTEK, a teacher training program for the teachers, and hopefully maybe the 4 SMKs who are here now, maybe ibu-ibu, tadi kayaknya ibu-ibu semua nih yang mewakili SMK yang ikut SMK English Challenge, maybe you also join our BIMTEK, okay? Dan kita juga terjun langsung untuk membantu anak-anak. Oke, jadi kita tidak menyerahkan sepenuhnya 100% hanya kepada guru-guru, tetapi kami juga memahami sepenuhnya that we also need to help the students. So we also did the sesi pembelajaran. Okay, so this is the training session that we did for your students, untuk anak-anak SMK yang ikut ya challenge ini, program ini, dan itu diselenggarakan dalam 2 gelombang. Saya rasa Feni, Leni, or Chandra bisa memberikan link. Ini semua kami live stream, baik sesi BIMTEK maupun sesi untuk the students. So we did live streaming, right? And you can still access the YouTube channel, the ITC YouTube channel, and I think Lenny or Chandra can give the link. So anytime those of you who did not join, you can still access and still see what we taught our students, baik itu dari sisi BIMTEK guru maupun dari sisi sesi pembelajarannya, right? Oke. Jadi ini tadi, dan Bapak Ibu kalau untuk melihat program ini juga sudah juga dipublikasikan di media ya, di medcom.id, di kompas.com, di Sendonews, so you have this program coverage what we did, and ini kami share di pagi hari ini supaya Bapak Ibu memiliki juga semangat, motivasi agar menyiapkan anak-anaknya. Kita hanya waktu itu menyiapkan anak-anak 1 bulan sebelum ya. I think you have a better chance of course preparing your students gitu, memprepare diri kita juga semuanya untuk next year program. Let's hope that next year program will still be able to take place begitu. Oke. Nah, sekarang saya share dulu juga apa yang memang kita ketahui karena kita bicara tadi suatu standar tolok ukur yang dipakai sekarang untuk anak-anak SMK, untuk lulusan SMK di seluruh Indonesia adalah sertifikasi TOEIC, right? So this is what we have, alright, this is the data. Kita sekarang harus bicara tentang data. Ini adalah realitas yang ada di lapangan. Dan ini hanya mewakili, saya tidak tahu ada berapa juta anak SMK di Indonesia, ada berapa ratus ribu mungkin ya. But this is just a very small portion ya. Okay, so kita sudah mempunyai data about their TOEIC scoring anak-anak SMK itu dari mulai tahun 2016
sampai dengan tahun 2019. Tahun 2020 masih sedang diproses oleh kami karena we just finished the program, as you can see di early November ini ya. Oke, and so kalau kita lihat ya di 2012, so how do you understand this data? Mari kita sama-sama memahami dulu how we understand all these numbers. So please remember that the TOEIC score yang ada di sini, right? The TOEIC score, the highest score is 990, right? 990. Now this is the overall score, and you know that the overall TOEIC score is taken from reading and from listening, ya. Jadi keseluruhan TOEIC itu adalah total, TOEIC score akhir itu adalah total of the listening and the reading. So if you can see here, right? If you can see in 2016, kita punya data terhadap dari 16.000 anak-anak SMK di seluruh Indonesia, dan ini adalah skor mereka rata-rata, the average score. So you have 221 for listening and 142 for reading. Total to 363 for the total TOEIC ya. Ini artinya apa? Kalau dari ETS, tadi disebut-sebut juga sama Leni, ETS adalah Educational Testing Service. Mereka ini adalah lembaga yang membuat tes. Kerjaannya dia memang make the test, create the test. And one of the tests that they make for workplace English is the TOEIC. Kalau kita tahu mengenal TOEFL, TOEFL itu adalah kakaknya si TOEIC ya. Jadi sebetulnya dua tes ini jadi sebetulnya dua tes ini berasal dari Bapak Ibu yang sama. Oke. Jadi mereka tidak boleh dipertentangkan. They are not the same. They are different. Ya, satu untuk workplace English and the other one is for mereka yang akan melanjutkan tentunya kuliah di perguruan tinggi. Oke. Nah, jadi ini ada level-levelnya. Si TOEIC ini juga mempunyai level-level. ETS membagi tadi the Educational Testing Service, dia membagi level itu berdasarkan elementary, intermediate, ada nanti advance gitu ya. Oke. Nah, anak-anak kita ada di mana sih? If their average score is 363, it means that they are still in the elementary level. Okay? And we are happy to see that in the following years after 2016, their scores are higher. Ini berarti Bapak Ibu harus ingat dari 990, the highest score, 990. Ya, oke. Their scores are higher. Ya, we are quite happy. Tapi tunggu dulu, jangan terlalu bahagia juga dulu, walaupun kita happy gitu ya. Because the 3 years yang membedakan skor pada 3 tahun terakhir, mulai 2017, 2018 sampai dengan 2019 is that these students have been screened. Jadi dia sebelum mengikuti TOEIC, mereka sudah kita screen terlebih dahulu. Alright. Nah, menggunakan satu bentuk assessment yang namanya adalah Viera. Mungkin Bapak Ibu juga yang SMK sudah mengikuti program SMK English Challenge, you also know about the Viera. What is the Viera? The Viera itu sebetulnya singkatan dari Vocational Institutional, Educational Readiness Assessment. Jadi dia baru mengassess, melihat ini anak-anak ready nggak sih
sebetulnya disertifikasi dengan the TOEIC. Oleh karena itu yang menjadi alat adalah TOEIC juga, tetapi TOEIC dalam bentuk miniatur. So you have the little apple, which is the small apple, which is Viera, and you have the big apple, which is TOEIC. Konten sama, hanya kenapa saya tadi mengatakan the small apple, karena memang dia soalnya lebih sedikit, tetapi parts of the TOEIC itu lengkap. Dari mulai part 1 sampai dengan part 7. Everything is there. Sama, hanya jumlah soalnya lebih kecil. That's why you have Viera, the small apple, and you have TOEIC, the big apple. Now, these students here from 2017, 2018, and 2019, they have been screened dengan Viera. Setelah mereka di-screen, mereka mengikuti program The SMK English Challenge, ya. Dan ini adalah hasilnya ya. Kita lihat saja di sini. Oleh karena itu ya memang meningkat karena memang ini adalah the best yang kita ambil, ya. Top-topnya lah istilahnya. Kita mau lihat. Mereka itu sebetulnya kalau diukur dengan standar internasional. Please remember that the TOEIC provided by ITC is an international standardized test. Berarti kalau anak-anak mau melamar nanti lulusan Bapak Ibu ke SMK, Bapak Ibu sekalian, if they want to work in an international company, it will be recognized. The TOEIC will be recognized because it is an international acknowledged and standardized test. Oke, nah jadi ini hanya membedakan dari 2016 sampai dengan 2019. Nah data ini kami pakai untuk apa sebetulnya? Untuk melihatkan sebetulnya anak-anak ini ada di mana, ya. Oke, nah ingat loh Pak, Bu, anak-anak kita rata-rata masih ada di sini sebetulnya. Ini adalah kenyataan, the reality. Oke, kenyataan di lapangan. That is the reality. Mereka sebetulnya lebih banyak yang di sini daripada yang tentunya di sini. Oke. Nah, tapi dari data yang kita dapatkan, paling tidak dari 4 tahun itu, all of us tentunya dengan data ini mereka itu masih perlu ditingkatkan dalam skill apa? What skills and what kind of English do we need to assist them with? Do we need to help them? Itu urusan kita semua di sini, right? As teachers, kenapa sih kita mengajar? Ya karena kita ingin supaya anak didik kita mendapat yang lebih. Bukan berarti mereka kosong, ya. Mereka sudah punya nih modal, tapi modal ini tidak cukup to reach an international standard. Oleh karena itu, kalau kita lihat data, kita kembali lagi ke data. The bars, okay, you have the bars here, and every color shows a different meaning, okay, a different function. And the red one is the average score for the reading, karena TOEIC ada 2 part kan, listening and reading, and of course this is the total, yang tadi 363, 513, 490, and 502. Ya, now if we look at where these scores come from the 2 skills. Nah, coba Bapak Ibu lihat, gak usah lihat angkanya, but you can see that the red bar yang merah ini yang jadi permasalahan. Oke, merah itu apa sih? It represent the numbers for the reading. Itu mempresentasikan, menggambarkan kemampuan membaca anak-anak kita. Oleh karena itu, Mas Menteri nggak salah. Pada saat dia duduk, dia mengatakan literasi.
we have to develop our human resources, terutama anak-anak didik kita melalui pembelajaran literasi. Ya, kenapa Kemendikbud juga sekarang heboh sekali dengan literasi. Literate bukan berarti tidak buta huruf, ya. Tapi literate itu artinya juga kita harus bisa memahami apa yang kita baca. Karena tidak cukup kita hanya bisa mengeja suatu kata. Oh, B, A, gitu kan, itu ba. L, O, N jadi balon. Ya udah, that's it. But all those words have meanings, and when they are put in sentences, it has meaning. When they are put dalam satu konteks email, dalam konteks iklan, dalam konteks pengumuman, itu ada maknanya. Nah, itu adalah literasi. You are literate. Nah, di sini kita lihat memang ya, ini kenyataan dan ini data. Right? That our students are still low in their literacy in terms of reading. Okay? Okay. Now, agak mengejutkan sebetulnya data ini untuk saya. Karena saya pikir listening akan lebih challenging for the students. Why? Ya, di sebagian kota Madiun, right? Atau tadi ada yang dari Madura, right? Apakah memang anak-anak itu keluar dari sekolah, keluar dari kelasnya Bapak Ibu sekalian, speak English? That's the question, right? We teach them in Bahasa Indonesia. We teach their skills in Bahasa Indonesia. And sometimes, kalau bukan guru bahasa Inggris, they talk in Bahasa Indonesia. Jadi mereka juga tidak melihat kepentingan untuk ngapain saya pakai bahasa Inggris ya, right? And that's why I was surprised kok listeningnya malah lebih bagus karena mereka sebetulnya mestinya jarang mendengarkan bahasa Inggris, ya. Tapi mungkin anak-anak milenial sekarang they go to YouTube, okay, podcast, they listen to movies. They listen to songs. And so they get that listening exposure. Tapi bacanya yang kurang gitu. Oke. Oke. So, dari data ini apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita akan bisa lakukan? Right? Nah, ini adalah untuk memahami angka itu tadi. Semua angka itu ada artinya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ini ada tiba-tiba keluar nih A1, A2, B1, B2, C1. Ini kita nggak usah repot lagi deh mikirin apa. Ini adalah standar atau referensi secara dunia. Ya, semua tes, mau apa itu namanya, mau TOEFL, IBT, mau TOEIC, oke. Itu semuanya akan memetakan angka-angkanya menurut these standards, the Common European Framework, okay, which classify, which categorize, which groups which groups language ability dalam beberapa level. TOEIC hanya mengukur sampai C1. Dan sebetulnya standarnya ada C2. TOEIC tidak mengukur sampai C2. TOEFL mengukur sampai C2. Oke? Nah, anak-anak kita berarti kan tadi 300, Mak. Kita anggap semuanya nih, berarti kurang lebih ada di 350 ya. Karena kalau belum divierakan loh. Alright, so kebanyakan masih ada di situ secara umum. And where are they? Berarti kan ujung-ujungnya mereka kalau kita lihat, oke, ini kalau listeningnya B1 atau A2, right, and readingnya A2 aja, berarti 225. B1 berarti 400, berapa tuh? 475, ya kan, kurang lebihnya. Right? So artinya apa? 500 sekian. Nah, kurang lebihnya artinya apa? Mereka itu
yang di sini masih sangat langka. Dan rata-rata pasti mereka ada di ujung sini nih. Di 300-an. Nah, artinya apa? Kita bisa lihat kalau mereka masih di A2 atau di B1. Can, nah ini tadi gunanya the A1, A2, B1, B2 ya. A2, B1 itu mereka can understand sentences and frequently use expressions to areas of most immediate relevance dan lain-lain. Mereka bisa describe kalau ngomong in simple terms his or her background. Jadi yang masih sangat terbatas pada dirinya sendiri di lingkungan sekitarnya. Jangan jauh-jauh, right? And the areas of immediate need. Berarti dia bisa mengungkapkan apa yang dia perlukan. Yang benar-benar dibutuhkan. Ini rata-rata anak-anak kita masih di sini. Dan sebagian sudah di sini. Sehingga kita memerlukan tentunya satu pembelajaran. Nah, ini memberikan gambaran. Dia harus belajar apa? Itu kalau soal apanya nanti kita bicarakan right after this. Tapi dibutuhkan waktu berapa lama sih? Nah, ini yang bikin CFR level sendiri ya yang ngomong ya. Bukan ITS ya, tapi the Cambridge dari Cambridge University dan juga dari the British Council, mereka yang membuat, mereka mengatakan kalau mereka di A2 untuk berpindah dia ke B1, they will need approximately 180 to 200 hours of guided learning hours. Guided itu berarti kita tuntun. That's your face-to-face class. That is now move online. Sekarang kan pakai Google Meet, pakai Zoom, pakai whatever. Gitu. 180 to 200. Ya, untuk dia ke sini. Nah, kalau dia di sini nanti, untuk dia lari ke B2, dia akan memerlukan 350 sampai 400 jam. Semakin tinggi, semakin panjang kan ya. Oke, untuk dia mencapai ke sini dan mencapai ke sini. Oke. Nah, itu bayangan saja. Oleh karena itu, kita semua bertanya-tanya nih, lah gimana dong? Bapak Ibu bisa hitung sendiri deh jam ini jam 60 jam loh ya, bukan jam mata pelajaran yang 40 menit, 45 menit. Oke. We're talking about 60 minutes. So kami memberikan solusi. So we are giving a solution here dengan program hybrid. Hybrid berarti kombinasi antara, karena kita tahu nggak bisa itu semua dari kita. Nggak bisa mereka belajar hanya dari seorang guru. Mereka juga memerlukan waktu-waktu belajar dan tentunya resources, ya, sumber belajarnya dari mana ini. And this is what we're going to talk about, what we're going to share. Alright? It's the official learning and preparation course, okay? And ini dibuat oleh ITS. Lenny, Chandra, ini udah berubah belum ya my screen? Bagian its.org/TOEIC pastikan right. Bu. Ya. Jadi sudah berubah ya Bapak Ibu, ini dari websitenya ITS yang menciptakan TOEIC. Dan ITS juga memberikan pembelajaran dalam yang kita sebut TOLPC. Nah ini TOEIC Official Learning and Preparation Course. Oke, kalau Bapak Ibu bahannya gimana, bukunya apa, biasanya begitu kan. Nah, jadi ini adalah kita bisa melakukan ini secara hybrid, you teach, dan Bapak Ibu juga mengajarnya juga sudah harus satu frekuensi dengan apa yang mereka dapatkan
kan gitu kan. Nggak bisa nih, gurunya ngajar ke sana, ngajar A, terus bukunya B. Atau materi pembelajarannya B. It's got to, of course, complement each other. Ya, nah, apa sih TOLPC? TOLPC ini is an online service using real life workplace scenario. Oke, ya, dan ada 1000 authentic TOEIC test questions. Jadi ini anak-anak bukan belajar tes, tapi sebetulnya mereka belajar bahasa Inggris. Tetapi at the same time mereka difamiliarkan, dibiasakan juga dengan tes format, bentuk-bentuk soal TOEIC gitu loh. Tapi tetap belajarnya belajar bahasa Inggris, nggak bisa belajar TOEIC tuh nggak ada. Gitu. Belajar TOEIC itu berarti belajar tes dong. Nah, bagaimana bisa belajar tes kalau memang kontennya sendiri dia belum bisa. Begitu kan? Oke. So, ini ada di ITS website ya, self-paced. Terserah aja, pokoknya bisa dibuka selama 24 jam. 24 hours a day, 7 days a week. Oke. And nah, untuk menjelaskan ini semua, I think it's better that Lenny, ya, Lenny shows you ini binatang apa si TOLPC ini, gitu ya Len ya, Ya, right? Bu. Okay, so I'm going to stop sharing. I'm Ya. going to stop sharing. I'm going to give the screen to you. Go ahead. Siap. Go ahead, Thank you, Len. Ibu. Thank you, Ibu. You're very welcome. Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sampai sini, jadi tadi Bu Hafil ada share saya informasi sedikit bahwa untuk Bapak Ibu ini kan ada pertanyaan-pertanyaan masuk ke kita ya. Bagaimana sih to easily teach TOEIC buat students? Terus bagaimana to teach effective TOEIC preparation? Terus misalnya ada pertanyaan, bagaimana nih buat mengimplementasikan interesting TOEIC learning in daily session? Macam-macam pertanyaannya concern Bapak Ibu adalah ini bagaimana ya ngajarinnya supaya efektif begitu ya. Kemudian untuk tahu dan untuk nilai mereka lebih baik, kita tadi Bapak Ibu share mengenai data dulu. Jadi harus bukan pakai perasaan tapi berdasarkan data. Datanya adalah 2016 pertama kali kita jalankan dengan direktorat. Nilai rata-rata SMK adalah 363 tadi ya Bu ya. 363 itu belum ada pakai screening. Jadi sejak 2017 Bapak Ibu kita pakai tes screening dulu tadi, Little Apple dulu sebelum mereka cobain yang Big Apple ikut TOEIC begitu ya. Dan setelah di screening nilainya lebih tinggi begitu. Nah 2020 ini yang kita jalankan, kita lakukan BIMTEK untuk guru, kemudian ada preparation buat siswa juga gitu. Dan bisa diakses Bapak Ibu di YouTube, dan kemudian supaya maunya tahun 2020 ini nilainya lebih baik begitu. Kemudian ke pertanyaan Bapak Ibu sebelum ke sana, tadi yang terakhir juga sangat menarik Bapak Ibu. Mereka itu perlu belajar berapa hours untuk nilainya bisa bagus, karena jawabannya kan supaya nilainya bagus, berarti bahasa Inggrisnya harus lebih bagus. Mereka harus lebih banyak belajar. Dan yang tadi Bu Hafil sempat share, Bapak Ibu, bukan opini tapi berdasarkan riset gitu ya. Belajarnya sampai ratusan jam, bahkan ribuan jam kalau maunya level berapa tadi ya Bu? B2 atau C1 misalnya gitu. TOEIC-nya C1 ya atau B2 maunya TOEIC-nya 700, 800 itu bisa dipastikan bisa komunikasi begitu ya. Kalau sekarang kan levelnya tadi can understand, lalu deskripsinya mungkin dikit-dikit ya Bu. Introduction bisa lah. Lalu ke pasar, lalu ke Bali misalnya jalan-jalan, ngobrol sedikit, nanya-nanya how much dan segala macam mungkin bisa. Nah yang lebih dari itu untuk angkatan kerja mereka perlu belajar lebih banyak. Sedangkan sekarang pandemi. Jadi Bapak Ibu yang kita mau share adalah TOLPC, this is going to be salah satu cara yang baik untuk belajar, dan program ini juga dari ITS begitu. Jadi programnya seperti apa, Bapak Ibu, saya sambil biar share-nya lebih mudah, saya sambil share screen.
Ya, halo Bapak Ibu, boleh sambil menyapa via chat box ya. Oke. Bapak Ibu, layar saya sudah terlihat ya. Ini adalah tampilan dari TOEIC Official Learning and Preparation Course. Dari namanya dulu Bapak Ibu bahwa ini adalah Official Learning and Preparation dan namanya course. Seru kenapa namanya course, berarti kalau misalnya seperti kursus ya, materinya sudah ada, lalu terarah belajarnya begitu dari modul dan segala macam. Dan program ini Bapak Ibu juga bisa dimonitor oleh teacher, oleh guru. Jadi biar bisa pengajarannya sejalan dan students belajar, latihan, tes, tetapi bukan hanya tes yang dipelajari sebenarnya, bukan pembiasaan tes saja, tetapi kontennya tetap tentang komunikasi. Begitu. Layar saya tershare dengan baik, Mbak Chandra? Ya, Fan, Ellen, oke. Siap, thank you Bu. Baik, ini contohnya Bapak Ibu, jadi masuk ke satu web, begitu ya, ada alamatnya Bapak Ibu bisa lihat di atas, ada idtoeic.english.com, lalu ada loginnya, ini saya kasih contoh, ini username dan password saya. Pembelajarannya Bapak Ibu online, web based, jadi tidak ada yang perlu diinstalasi. Nah, karena ini adalah course, kenapa ini bisa jadi jawaban Bapak Ibu? Karena belajar banyaknya itu pasti tidak mungkin tercukupi dengan face to face saja. Begitu. Kemudian berarti mereka perlu belajar yang terarah, lalu Bapak Ibu bisa pantau motivasi dan melihat-lihat dan menganalisa dari pembelajarannya. Pun Bapak Ibu ini adalah resource yang bagus untuk Bapak Ibu mengajar ataupun terlibat langsung dengan penggunaan pembelajaran TOEIC dan komunikasi dalam bahasa Inggris, begitu ya. Baik, tampilannya seperti ini. Baik, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya contoh, ada navigasi biasa seperti website online learning, begitu ya. Ada my profile, ada logout kalau sudah belajar. Kalau ada pengumuman-pengumuman dari Bapak Ibu ke student, ini bisa masukin di sini online session, pengumumannya bisa dimasukkan di sini. Lalu mau masukkan notifikasi, lalu ada pop-up window nanti di depan, bisa dimasukkan di sini, begitu. Lalu di sebelah sini ada tanda tanya Bapak Ibu help, lalu ada walkthrough, begitu ya. Walkthrough ini kasih tahu Bapak Ibu bagaimana cara menggunakan. Jadi di sebelah kiri ada navigasi, kemudian di sini adalah catatan belajar dan segala macam. Di sini adalah untuk informasi tentang progres dan lain-lain. Ini boleh di-close, lalu di sini ada navigasinya tadi, lalu ada video tutorial juga bagaimana menggunakannya, dan juga ada sistem cek. Sistem cek ini Bapak Ibu yang dicek adalah mikrofon, begitu ya. Jadi ada latihan speaking juga di dalam sistem, begitu. Ini saya kasih contoh, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, navigasi di sebelah sini, kemudian ada assessment, ada grammar book, lalu ini adalah tampilannya. Jadi saya kasih contoh Bapak Ibu, misalnya ada 3 level pembelajaran di sini. Yang pertama adalah high beginner, kemudian saya roll ke kanan, ada intermediate level, kemudian saya roll lagi ke kanan, ada advanced level. Nah, kalau dari gambar-gambar tampilannya Bapak Ibu ya, ini bisa terlihat TOEIC ya. TOEIC maksudnya adalah bekerja gitu, workforce biasanya angkatan kerja yang menjadi concern-nya dan komunikasi hari-harinya. Di sini ada tulisannya, kemudian detail dari program, ini dikasih tahu Bapak Ibu lisensinya sampai berapa lama, kemudian sudah mengerjakan berapa persen, lalu di dalamnya ada tes, rata-rata nilai tesnya berapa, dan berapa lama akses. Jadi student bisa melihat catatan mereka di sini. Kemudian untuk detailnya sebenarnya boleh diklik di sini Bapak Ibu, ada My Progress. Di My Progress ini saya kasih contoh untuk account-nya biar terlihat, misalnya unit 1. Jadi disarankan pembelajarannya dari unit 1, unit 2, dan seterusnya dari materi. Kemudian di dalam unit ada sub-unit begitu ya, untuk melihat stage of learning-nya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ini mungkin agak kecil ya, nanti saya lihatkan.
belajar yang efektif ini memang students perlu expose-nya banyak. Kalau misalnya tadi listening, terbiasa mendengarkan mungkin walaupun unintentionally gitu ya, dengerin video, podcast tadi misalnya nge-YouTube atau misalnya dengarkan lagu atau nonton film, sedangkan readingnya kurang. Nah, dari pembelajaran mereka perlu banyak diekspos dan pembelajarannya harus bertahap, eksplorasi dulu, lalu contoh-contoh latihan dan mereka akan dicobakan dengan tes-tes, mini tes begitu. Jadi untuk mengukur understanding-nya. Kurang lebih seperti itu. Ini kalau mau kembali ke depan ada klik home lagi. Bapak Ibu kalau sampai di sini ada yang mau ditanyakan boleh? Belum ya? Baik. Atau saya lihat ada chat datang, ada yang mau ditanyakan, monggo. Kemudian Bapak Ibu, ini tadi yang saya informasikan bahwa pembelajarannya. Ini materinya Bapak Ibu, kalau misalnya saya klik di sini contohnya, unit 1, ada job interview, lalu concernnya adalah listening. Lalu ada speaking, lalu ada reading, lalu ada getting to know the TOEIC. Nah, di sini ada contoh soal TOEIC-nya. Kemudian akan dibahas juga mengenai grammarnya Bapak Ibu, karena nanti mereka akan ada konten yang sifatnya incomplete sentences begitu di part-part reading ya. Kemudian ada pengisian dan juga reading dan segala macamnya, ada grammar. Kemudian di tiap unit ada unit test. Dan semuanya dibuat seperti TOEIC, tetapi materinya bisa untuk belajar bahasa Inggris hari-hari begitu. Ini contoh dari unit 1. Kalau sudah selesai, di sini akan berpengaruh dari gambar bar pembelajaran, kemudian di sebelah sini akan bertambah terus. Ada setelah selesai nanti akan lanjut ke unit 2, unit 3, dan seterusnya sampai ada 8 unit pembelajaran untuk pembelajarannya begitu. Mungkin Bapak Ibu kita mau coba biar lihat konten di dalamnya begitu, tapi sebelumnya saya mau info ini adalah konten belajarnya sambil kalau di sebelah kiri Bapak Ibu ini ada assessment. Di assessment ini akan ada Bapak Ibu bisa lihat ya modul 1 high beginner. Kalau yang dibukakan materinya adalah satu modul untuk modul 1 high beginner, nanti ada final test. Di sini Bapak Ibu final testnya adalah one complete TOEIC test. Jadi ITS mengalokasikan satu contoh soal TOEIC untuk bisa diakses di sini supaya bisa menjadi landasan kira-kira kalau ngerjain TOEIC secara full nilainya dapat berapa. Dan tidak berhenti sampai di sana, nanti akan ada feedback. Jadi bisa lihat jawaban betul salah dan reasoningnya begitu ya. Jadi belajarnya bisa belajar mandiri sambil Bapak Ibu kasih bimbingan dan juga tambahan pembelajaran dari face-to-face session yang dilakukan secara online. Misalnya begitu. Jadi ini contoh dari assessment-nya. Kemudian ini konten dari pembelajarannya. Begitu. Dari Bu Hafil mungkin mau ada saran, ada yang saya perlu tambahkan atau kita bisa coba dari kontennya Ibu? Atau dari Bapak Ibu ada yang mau request untuk kita cobain yang bagian yang mana? Atau ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Leni, ya, Bu. Dari saya ada tambahan mungkin you just show the community site first. Jadi nanti kan konten habis ini kami jalani. Tadi ada assessment and ada juga community. If you open that, silakan dibuka, Len. Ya. Oke, dari community site itu teachers di sini ada Discoveries Magazine ya. Jadi ini adalah tadi kan literasi, we're talking about that. So anak-anak itu harus sering membaca kan gitu. Nah ini ada bahan bacaan yang memang setiap 2 kali sebulan itu keluar terus diupdate sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan atau apa yang sedang menjadi concern masa kini gitu kan. Nah ini contohnya The Discoveries Magazine, alright. Articles berarti Bapak Ibu dan itu Leni tolong dilihat ada basic. Jadi if you move your cursor to the top bar you have basic, right? Nah jadi
ini bisa disesuaikan Bapak Ibu. So, if your students are still in the basic level, ya mereka akan mendapatkan bahan bacaan seperti ini. Nah tuh, July 2020 keluarnya social distancing, gitu kan ya. karena we have a pandemic, gitu. Jadi memang it's something that is very relevant, sangat relevan dengan kehidupan mereka. Nah, ini untuk basic, untuk anak-anak basic. Coba kita lihat yang intermediate. Ya, sama. It's the same article, okay, but of course vocabulary-nya lebih tinggi, lebih susah. Grammar structure-nya juga pasti sudah lebih kompleks. Ya. Dan panjangnya juga jumlah kata yang digunakan of course it's going to be longer. Karena mereka sudah di intermediate. Oke, nah yang advanced land, the same article is also written for the advanced learners. Jadi begini loh, Bapak Ibu, kalau di pendidikan formal, ya kita kan nggak bisa bagi nih anak-anak menurut level kompetensi bahasa Inggris mereka. Ya. Oke, ya. Saya dulu besar di kursus. Jadi kalau saya enak-enakan aja gitu ngajar ya, lebih enak. Kenapa? Karena anak-anak saya mau 20, mau 25 orang in the class, tapi more or less mereka dalam satu range kemampuan bahasa yang sama. Gitu loh. Mereka basic, intermediate, atau advance. Jadi saya treatmentnya juga bisa bisa standar lah. Namun Bapak Ibu sekalian tentunya menghadapi, dan ini menjadi masalah semua guru di pendidikan formal di seluruh dunia, not only in Indonesia. Selalu pertanyaannya biasanya lain, mixed ability. Ya, Bu. Ini murid saya ada 30, 40, nah terus udah gitu abilities-nya bahasa Inggrisnya beda-beda. Ada yang masih basic, ada yang sudah advance. Ya. Guru bingung kan, gurunya juga. Jadi saya ngajarnya sekarang bagaimana ya saya memakai bahan yang seperti apa, kan tidak ada bahan yang one fit all, itu nggak ada, right? And so with this content, ini memberikan individual, yang kita sebut individual instruction itu memungkinkan dijalankan di satu kelas. Jadi kita bisa mengatakan anak-anak, kamu baca yang si basic. Kalau kamu pikir basic itu terlalu mudah, then challenge yourself. Go to the intermediate. Si anak basic, intermediate, advance yang ada di kelas Bapak Ibu sekalian, itu akan mendapatkan ilmu yang sama, message yang sama, namun sudah disesuaikan dengan kemampuan mereka. So I'm just highlighting on ini yang biasanya jadi masalah nih Len di guru-guru ya, Ya, Bu, guru-guru betul. pendidikan formal karena of the mixed ability of the English level. Oke, Ya, thank ya. you Leni. Thank you Bu. Dan this part untuk bagian reading bisa digunakan sebagai authentic material. Satu topik tetapi untuk bahasa yang digunakan level of difficulty-nya begitu ya Bu ya, bisa terbagi menjadi 3. Jadi ini membantu untuk Bapak Ibu belajar menggunakan untuk students belajar kira-kira ada di level mana. Jadi ini akan berbeda diksi yang digunakan ataupun kalimat pattern-nya dan berapa panjang dari teksnya begitu ya Bu ya. Dan ada tambahan Bapak Ibu tidak hanya membaca kemudian sudah provided questions related to the bacaan tadi. Dan pertanyaannya juga pasti sesuai dengan level dari bacaan tadi. Dan kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat di sini ada archive-nya, di mana archive-nya ini sudah sejak dari tahun-tahun lalu, ini bisa jadi reading material yang otentik yang bisa digunakan. Yang serunya 2020 ini adalah Bapak Ibu, bacaannya sangat relevan dengan apa yang berjalan sekarang, kurang lebih begitu. Jadi di sini bisa dilihat pun navigasinya Bapak Ibu bisa ceknya berdasarkan topik, juga bisa dilihat di sini apakah lifestyle, science and technology, kemudian dia akan sortir dari yang mana Bapak Ibu bisa gunakan untuk konten. Dan setiap bacaan
bisa dilihat dari kontennya tadi, bisa basic, intermediate, ataupun advance. Bapak Ibu bisa lihat materinya, bahasanya berbeda begitu ya, jadi lebih kompleks sedikit kalau misalnya sudah yang advance. Kurang lebih seperti itu. Dan latihannya di sini bisa ada check, answer, menjawab, atau bisa melihat jawabannya, atau mengulang. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini bahan yang bagus ya Bu untuk expose, Ya. terutama reading. Ini adalah sesuatu yang sangat brilian gitu ya. Iya, betul. Karena anak-anak itu belajar hal yang sama, tetapi gitu kan ada individualized instruction gitu. Betul, Dan Bu. Ini ada juga yang lucu-lucunya ya Len ya, yang lucu-lucunya. Jadi kalau balik ke community side, right? Okay, so we were talking about the Discoveries magazine. Nah, kalau di pembicaraan sehari-hari itu juga banyak talking idioms ya, idiom yang piece of cake gitu kan. Ada yang potato couch gitu kan. Kalau kita sekarang lagi pada work from home gitu ya, kayaknya kita jadi kayak potato couch. You know what a potato couch is? You know a couch, right? A sofa, and you're like a potato. Ya di situ gitu. Now you have the couch potato, you have a piece of cake gitu ya Len. Tuh ada piece of cake bawahnya. Kan kalau piece of cake bukan bener-bener a piece of cake yang dimakan, tapi maksudnya ini idiomatic phrases dan ini sangat banyak digunakan pada saat we are communicating with each other, right? So our students itu banyak loh di TOEIC yang keluar kayak begitu juga. Jadi anak-anak tuh bukan belajar TOEIC ya, tapi belajar bahasa Inggris, gitu kan? Untuk membantu mereka tentunya meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya sehingga mereka dapat standar TOEIC yang memang diperlukan di dunia pekerjaan. Nah, terus anak-anak biasanya seneng nih kalau kita kasih games gitu kan. Kan Bu Guru dan Pak Guru suka pusing maunya games. Anak-anak maunya games. Games apa? Gamesnya itu banyak. Ada crossword. Crossword itu teka-teki, silang, TTS ya. Terus ada word search. Nah, word search-nya juga rame. Word search itu sebetulnya you have words and then you have to find, tuh kan? Harus cari gitu. Oke. Nah, ini sebetulnya bukan hanya sekedar mainan loh, bukan hanya permainan. Namun sebetulnya word search itu melatih anak supaya dia scan. Bapak Ibu tentunya tahu deh sebagai guru bahasa Inggris ya, ada kan skill dari reading, scanning, skimming. Nah, ini scanning sebetulnya mengasah kemampuan anak-anak, polish their scanning skills gitu kan. Tuh misalnya ada nggak yang bisa dapat kata-kata best? Dan itu ada timernya Len, ada timernya nyarinya berapa menit gitu. Ini speed reading ya. Kalau di bahasa Inggris itu Bapak Ibu guru di sini tentunya very you understand what speed reading is. Baca cepat. Oke? Nah, ada word search tadi, ada crossword, teka-teki silang, TTS, dan tentunya ada games gitu. Oke? Oke. Nanti bisa explore ya, gitu kan. Itu ya, Len. Kurang lebih gitu. Saya hanya mengingatkan itu sama satu lagi nih yang pasti bahagia banget deh Bapak Ibu di sini. The other one, Len, on the bottom is the grammar book. Nah, ya, jadi anak-anak kalau lagi pusing-pusing ya belajar grammar, belajar sendiri, it's there gitu. Bapak Ibu kan mau mengulang misalnya tenses, right? So you just have to tell them. Nanti baca ya di your TOLPC, okay? You have the complete grammar resources dari mulai tenses, nouns, parts of speech, okay, dan lain-lain. Alright, I think I just want to show them that we have these components, these features. Ya, mau lari ke ininya Len sekarang ke the content. Siap Bu, thank you. Baik, itu adalah bagian dari community yang sangat seru Bapak Ibu. Saya juga menggunakan TOLPC ini sering di bagian community karena seru begitu ya. Nah, terkait dengan pembelajaran Bapak Ibu, balik lagi ke bagian konten.
Jadi saya akan berikan contoh misalnya mengambil ini mungkin ya, dining out. Oke, ini aja yang belum ada dicoba. Jadi begitu diklik, ada bagian listening, speaking, kemudian reading, ada getting to know TOEIC untuk mencoba. Jadi di sini ada contoh, saya coba yang ini Bapak Ibu ya, untuk bisa cobain seperti apa tampilan dari TOEIC-nya begitu, dan mereka bisa belajarnya seperti apa. Yang menarik Bapak Ibu adalah begitu student sebenarnya diekspos untuk belajar sendiri, tidak langsung tiba-tiba tes, tetapi diberikan 3 langkah pembelajaran. Yang pertama explore, supaya bisa lihat dulu, lalu praktis latihan, kemudian ada contoh mini testnya. Bapak Ibu kalau misalnya dalam satu kelas kemudian menghandle 20-30 students, ini pasti perlu sebenarnya untuk pengembangan dari masing-masing student perlu ada fokus perorangan begitu ya. Ini yang membantu untuk peserta bisa belajar lebih mandiri. Jadi pertama explore dulu, read the explanations, kemudian ini adalah preparing buat part 2 dari question and response dari TOEIC begitu. Dikasih tip, kemudian masuk ke bagian praktis. Di bagian praktis ada contohnya seperti ini. Ini bagian praktis, jadi preparing dulu. Ada pembelajarannya contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah serunya belajarnya adalah tidak hanya mengisi, mengetik dan segala macam, tetapi ada cara-cara belajarnya ya. Yang ini contohnya adalah drag and drop gitu. Kalau informationnya adalah reason, berarti pertanyaannya biasanya adalah tentang why misalnya. Kalau place berarti when. Ini contoh dari, ini saya asal isi aja misalnya begitu. Lalu student bisa cek apakah jawabannya betul atau salah. Kalau warnanya biru berarti betul. Lalu di sini ada navigasi, mereka bisa next question dan seterusnya untuk cara mengerjakannya. Lalu di sini ada listening-nya. Ini ya tadi adalah question response. Kemudian di sebelah sini ada pertanyaan dan ada soal. What information is the speaker asking for? Listen, dengarkan di sebelah sini, lalu mengisi di sebelah sini. Saya kasih contoh dulu Bapak Ibu karena saya pakai headset, harusnya suaranya nggak ke-share ke Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh dari pembelajarannya, praktisnya. Ini 6/6 berarti soal terakhir. Kemudian masuk ke bagian step 3 setelah explore dan praktis, lalu masuk ke mini testnya. Nah di mini test ini Bapak Ibu, contohnya seperti TOEIC ya. Jadi question and response itu adalah soal di TOEIC yang opsinya ada 3, ABC. Jadi disesuaikan sama, kemudian ada soal, latihan dari contoh TOEIC-nya. Lalu kalau sudah di sini ada submit, saya jawab satu aja misalnya contoh submit. Kemudian, oke, saya belum isi semuanya, tapi saya tetap submit misalnya. Nah, jawaban saya salah semuanya. Kemudian di sini bisa direview Bapak Ibu. Jadi mereka bisa lihat dari jawabannya apa tadi dan correct answer-nya apa. Ini tadi jawabannya adalah yang A berarti. Ini adalah part dari contoh TOEIC-nya. Sedangkan untuk belajar mereka bisa di-expose untuk listening, reading, dan juga speaking-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak hanya listening, reading, ada speaking-nya juga di sini Bapak Ibu yang untuk latihan. Karena dia akan relate-nya dengan listening begitu ya. Sedangkan reading nanti ada pecahannya dengan grammar juga yang biasanya di bagian reading. Begitu. Ini saya mau buka contoh yang adalah reading. Jadi soalnya seperti TOEIC Bapak Ibu ya. Ini ada misalnya advertisement. Kemudian ada praktisnya, misalnya, dan seterusnya. Lalu setelah itu ada tes untuk mengerjakan. Jadi tidak tiba-tiba tes, tetapi ada praktis dan mereka bisa melihat jawaban betul atau salahnya. Begitu, kurang lebih. Tidak hanya dari konten Bapak Ibu, sekali lagi tadi selain lesson yang ada, kemudian ada unit test dari tiap unitnya. Jadi setelah selesai satu unit, mereka bisa mengerjakan unit test yang seperti mini TOEIC begitu ya. 15 menit, 20 menit, lalu coba, dan di sini semuanya nanti bisa tersimpan dan bisa dilihat berapa lama mengerjakan.
ini adalah sisi dari student Bapak Ibu. Untuk sisi dari teacher akan ada login tersendiri, kemudian bisa melihat rekap dari sesering apa mereka menggunakan dan rata-rata nilai dan detail-detail lainnya. Kurang lebih seperti itu tampilannya dan juga konten di dalamnya gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau tanya, ya Bu, atau Saya Ibu mau mau nambahkan? tambahkan sedikit, can Ya, you Bu. just open the one unit? Ya. Terus, oke, can you just open, coba unit 2 deh, Len. Atau Ya. unit 1, tadi unit 1 lagi nggak apa-apa. Ya. Just to show them the relevance dengan, oke, coba di open. Nah, kamu lihatnya, I think you need to look at it. Coba buka satu unit. There is like the photographs. Ada mengenai photographs di situ, karena kan kita ya coba kalau kita ke situ, Len, I think I open it. Nah, itu kan ada step 1 explore ya. Ya. Atau yang lesson 1 job interview. Can you click drop? Can you, yep, bisa di drop itu, diklik. Oke, bisa terus Len ke bawah. Jadi kan ada job interview dan lain-lain. Kemudian, nah, can you see number 4 there? Ya. Ya, can you click that? Jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan itu photographs tadi. Jadi within the lesson di sini ada mengenai kenapa photographs. Sekarang saya yang tanya deh, kenapa ya tiba-tiba keluar photographs? Do you remember the TOEIC? Kalau Bapak ingat TOEIC, maybe because ini ada Ibu Nani yang sangat aktif gitu. Thank you Bu Nani. Maybe because Ibu coba Bu, kenapa dia photographs? Bapak Ibu kenapa photographs? Kenapa kok tiba-tiba di lesson 1 itu tadi di unit 1 tiba-tiba ada tuh dari lesson, kan berarti di dalam satu unit ada beberapa lesson gitu ya. Nah, karena ini demo account, jadi memang nggak bisa semua lesson yang kita buka ya, Len. Tapi Ya, di Bu. situ ada lesson mengenai photographs. Anybody knows? Anybody remember the TOEIC? Remember the TOEIC? Bapak Ibu, silakan menjawab di chat box. Remember the TOEIC? Seven parts of the TOEIC. Yes. What is part 1 of the TOEIC? Do you all remember? Photographs. Yeah, photographs. Yeah. Itu kan. Nah, di sini diberikan di sini preparing for part 1 of the TOEIC itu dikasih tip-tipnya. Ya. Jadi sebetulnya anak-anak, kalau anak-anak yang memakai ini, anak-anak sendiri udah dapat nih the tips. Dan tadi kan dari awal ada fotograf. Nah, itu fungsinya Bapak Ibu sebetulnya kan biasanya di kelas-kelas tentunya. Oke, so what do you see in the photographs? Lalu kita ke WH question kan. Saya waktu mengajar anak-anak, waktu sesi pembelajaran juga begitu gitu kita caranya. Pokoknya ingat the 5 WH questions ya. Where, what, who, what, when, why, kan gitu kan. Nah, itu ada photographs and they need to think about that. Oke. Nah, ini sudah ada disediakan. Ini yang berhubungan langsung dengan TOEIC. Tapi kan jadi yang lain-lain tadi ya, Len, lesson yang lain-lain kan build their English skills. Kan sebetulnya gitu. Modal pelurunya. Nah, Ya. ini begitu sampai ke lesson ini sebetulnya kita kasih dia strategi. Kita kayak perang aja deh. To beat the enemy gitu ya. Untuk mengalahkan gitu kan si TOEIC ini supaya kita berhasil mendapatkan satu ukuran yang memang baik, berarti kita harus punya peluru dan kita harus punya strategi. Dan this is the strateginya. Right, Len? Yes, Bu. Oke, itu dari saya, tambahan dari saya supaya Bapak Ibu teman-teman di sini lihat aja ada yang berhubungan langsung dengan the TOEIC juga strateginya. Yes. Thank you Ibu untuk reminder dan tambahannya. Jadi kalau misalnya tadi Bapak Ibu bahwa di unit 1 tadi ada contohnya photographs begitu ya. Kemudian tadi saya coba di unit 2, kemudian pertanyaan-pertanyaannya adalah mempersiapkan untuk question and response. Itu berarti bagian TOEIC
yang setelah photograph, lalu ada question response. Lalu kemudian akan mengalir terus sampai bagian reading, begitu ya. Ada incomplete sentences juga bagian dari pengerjaan-pengerjaannya. Jadi listeningnya mengarahkan TOEIC dengan konten, kemudian untuk readingnya mengarahkan bagian reading dari TOEIC juga, tetapi di blend begitu ya untuk pembelajarannya supaya bisa seperti mengerjakan latihan, tetapi tidak seperti tes banget gitu. Dan di tiap unitnya nanti ada unit test untuk ada mini TOEIC yang bisa dikerjakan untuk part-partnya. Kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sejauh ini terkait dengan TOLPC? Bapak Ibu boleh tulis di chat untuk kita bacakan kemudian begitu. Saya kira ada pertanyaan tadi dari ya, Bu. dari Ibu Nani. Oke. Ibu Nani tanya how can we access this? Alright, the TOLPC, how do we access this? And I think that's what you're going to explain ya. Ya, Bu. Oke. Siap, baik. Saya sambil saya stop sharing dulu Bapak Ibu supaya saya bisa lihat dari pertanyaan. Pada dasarnya Bapak Ibu yang kita mau sampaikan adalah ini salah satu tool yang sangat baik untuk digunakan untuk pembelajaran ke arah TOEIC yang interaktif begitu. Untuk aksesnya sendiri tadi ada link informasinya. Bapak Ibu sesimpel memang memerlukan username dan password untuk pembelajarannya. Begitu. Jadi untuk aksesnya bisa didapatkan dari ITC. Jadi kalau misalnya TOEIC adalah tes, Bapak Ibu, TOLPC ini adalah course untuk persiapan TOEIC. Kalau tadi mungkin sambil kebayang Bapak Ibu adalah ini diakses untuk students begitu ya, belajar. Tetapi sebenarnya karena kita berbicara dengan MGMP, Bu Hafilia, sebenarnya TOLPC ini juga bisa menjadi bank soal, latihan resources untuk mengajar begitu ya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu membayangkan mengajar jarak jauh dari sekolah, Bapak Ibu di sekolah tapi students di rumah, bisa dilakukan seperti cara saya tadi dengan sharing screen, kemudian mereka bisa lihat kontennya begitu. Jadi bagian reading magazines-nya, kemudian nanti dibuka dalam level basic, lalu ada pertanyaannya, misalnya begitu. Jadi itu kalau secara live ataupun secara offline-nya adalah Bapak Ibu ini bisa jadi resource dari mengajar materi, kemudian nanti bisa diberikan ke students. Jadi kayak one stop portal begitu ya Bu ya, bisa lihat materi dan relate-nya ke TOEIC juga. Jadi sambil apa ya istilahnya, mendayung 2-3 pulaunya terlewati begitu ya. Karena ada concern juga dari Bapak Ibu adalah supaya guru nih juga sambil tertarik belajar juga, karena kita harus development terus juga ya Bapak Ibu ya. Jadi menaikkan supaya kitanya lebih involved juga. Kadang-kadang kita bisa kasih tahu students buat belajar, tapi kita nggak punya akses untuk belajarnya juga, akhirnya kita agak lost dikit-dikit. Tapi kalau kita coba juga, di sana kita jadi bisa lebih mudah untuk delivery-nya. Kurang lebih begitu. Nah, terkait dengan hal ini, mungkin sebagai sebelum Mbak Chandra mungkin ada yang di-share, tapi sebentar saya ada satu slide yang saya mau share Bapak Ibu. Ini dari Bu Hafil, mungkin bisa kita ke sebelah sini Bu, yang Ibu mau sampaikan. Ya. Ya. Karena, jadi hybrid silakan, karena tadi keluar hybrid betul, ya. Betul, Dan betul. tadi nomor 1 jangan lupa why we came up with hybrid. And I think this is juga the terminology that is used by Kemendikbud. Kalau tidak salah mereka keluar dengan hybrid. Sebenarnya hybrid itu apa sih? Hybrid itu is a blended learning. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu di sini, you know a blender, right? Kan kalau di dapur ada blender tuh. What do you do with a blender? You blend, kan? You blend, that means you mix. Oke? Nah, ini ada 2 yang kita mix di sini dalam pembelajaran, ya. Satu yaitu bahan belajarnya sendiri. Oke, how they can learn on their own. Jadi sekarang memang anak-anak itu kan punya akses yang luar biasa terhadap the internet. Tugas kita bukan lagi sekarang memberi materi loh.
kalau Kemendikbud ngomong konten itu akan berubah very fast. Jangan-jangan kita ngajarin kelas kalau SMK berarti kelas 10 ya. Jangan-jangan kita ngajarin kelas 10, nanti pas dia kelas 12 apa yang kita ajarin di kelas 10 udah berubah. Konten. Oke, because of the technology yang sangat luar biasa mendorong kita untuk bisa melakukan hal-hal yang memang creativity, inovasi dan lain-lain. Ya, right? Oke. Nah, jadi konten itu memang kita membiasakan anak untuk mendapatkan belajar sendiri dari konten. Tugasnya guru adalah memonitor, memotivasi, dan memberikan mereka arahan konten apa yang seharusnya dipelajari. Kalau dia online, on the internet, jangan sampai dia baca hoax. Kadang kita sendiri sebagai guru aja kena hoax, kan gitu kan. So we need to like tell them how to screen content. Nah ini kontennya sudah ada kan Bapak Ibu ya, jadi anak-anak nggak usah cari-cari di mana-mana. Right, kontennya sudah ada. Mungkin Bapak Ibu lebih mengenal Google Classroom ya Len ya. Mungkin. I think you know when we started to go online, you have your virtual meeting and you also have your platform. Nah, ini English Discoveries ini sebetulnya TOLPC ini sebetulnya adalah kayak Google Classroom. Bedanya kalau Google Classroom itu kosong, kita yang isi kontennya, ini sudah ada isinya. Gitu aja deh. That's how you see it, right? Jadi ini menjadi alat pembelajaran untuk anak-anak pada saat mereka asynchronous learning. Asynchronous karena ini kan bisa diakses 24/7, ya kan? 24 jam sehari. Anak-anak kadang-kadang ada yang senangnya belajarnya di malam hari, ada yang senangnya belajarnya di pagi hari. Learning preference otak pas lagi cemerlang-cemerlangnya untuk Leni dan saya dan Mbak Chandra dan Ibu Nani dan ibu-ibu semua bapak-bapak di sini mungkin berbeda. So kita sebagai seorang pengajar hanya mengatakan do it in your best time ya. Kalau kamu lagi otaknya tring, nah silahkan akses, belajarlah. Ini asynchronous karena masing-masing ada di tempatnya sendiri-sendiri dan waktu belajarnya berbeda. Namun ada synchronous learning. Synchronousnya is when you are online with them. Mungkin di beberapa daerah sekarang sudah mulai dibuka dengan protokol kesehatan karena kita beda-beda kondisinya. Yang masih fully close berarti memang we have to rely on Google Meet, on Zoom, whatever. Nah itu berarti semua anak ada di kelas. Dan ini yang bisa kami tunjukkan. Kalau saya biasanya menggunakan ini, so I teach them tadi seperti Rani katakan, seperti tadi. Jadi saya tuntun ini ya, ada ini, ada itu, ada ini. Nah kamu praktisnya, tesnya, silahkan melakukan sendiri. Oke, we remind them only on what's important, give them the strategy, give them tujuan pembelajarannya saja. Latihan-latihan kalau saya dulu bilang urek-urek gitu ya. Kalau mereka ngurek-ngurek, kalau kita di kelas kan juga kadang-kadang kita kasih latihan mereka ngurek-ngurek. Saya suka terus terang, saya suka mempertanyakan, ngapain sih kalau soal urek-urek aja kenapa harus ada kita di situ? Karena waktu kita yang hanya 45 menit, yang hanya 90 menit itu sangat berharga. To give them something. So I do not like to use my time, dia urek-urek gitu loh. Apalagi kalau cuma soal ABCD. Right? Biasanya mereka sudah melakukannya, they do it in the classroom with me, saya nanya, kenapa kamu jawabnya A? Kenapa bukan B? Kenapa bukan C? Different, it's a different learning situation. Itu juga kalau Bapak nanti, Bapak Ibu tolong akses saja sesi pembelajaran kami, tadi sudah diberikan oleh Mbak Chandra. Itu yang ikut kita mungkin ada 900 anak masuk ke dalam Webex ya, karena kita hanya bisa menampung juga 1000 dan juga yang ikut live streaming saya lihat sudah ada lebih dari 1000 yang mengikuti our YouTube gitu. Sesi pembelajaran kita memang mereka nggak urek-urek gitu, ada sih main segala macam, tapi ya kamu latihan sendiri ya nanti itu. We just give them the most important
things that they need to know and they do their own learning. Itu the future is going that way. Kita tidak bisa, we cannot do the learning for them. Itulah mereka yang harus belajar. Jadi ini bisa dipakai untuk synchronous dan alat pembelajaran. The TOELPC sendiri bisa dipakai untuk the asynchronous. Gitu kan, Len? Ya Bu. Gitu. Nah, guru jadinya adalah keinginan kami, gitu ya Len ya, maksud dan tujuan kami tentunya that we invite you. Kalau tidak kenal maka tidak sayang, supaya lebih kita juga these are the tools that we have, right? Kembali ke pertanyaan Ibu Nani, jadinya bagaimana Len? Baik, terima kasih Ibu untuk kesimpulan yang kita bisa berikan begitu. Untuk pertanyaan dari Bu Nani, saya baca dulu Bu. How to access the site? How to access the site, oke. Baik, untuk akses site-nya Ibu Nani dan teman-teman, kita akan informasi untuk linknya dan ada username dan password begitu untuk aksesnya. Dan program ini Bapak Ibu adalah program license karena dia ada jangka waktu untuk penggunaan begitu. Untuk detailnya mungkin supaya lebih mudah Mbak Chandra akan share satu lembar informasi. Program ini adalah program dari ITS Bapak Ibu. Jadi bukan developed by ITC tetapi by ITS. Jadi sinkron dan contoh dari soal di dalamnya juga adalah soal TOEIC untuk praktis yang dimasukkan oleh ITS di sana. Aksesnya web based, kemudian bagaimana mendapatkan account Bapak Ibu adalah harus subscribe, harus berlangganan begitu ya. Dan untuk mendapatkan akun ini Bapak Ibu you need to pay for some amount of money yang Mbak Chandra mungkin boleh share dari informasinya. Begitu karena yang kita inginkan Bapak Ibu at least Bapak Ibu punya materi yang bisa diambil dari TOELPC ini yang sangat baik sekali. Baik, ya boleh di slideshow Mbak Chandra. TOELPC ini Bapak Ibu kalau misalnya tadi Bapak Ibu lihat yang saya contohkan untuk demo account-nya, kelihatan ada 3 modul tadi Bapak Ibu ya. Ada high beginner, ada intermediate, dan ada advance. Jadi sebenarnya tadi saya sendiri punya akses yang terbukanya 3 modul. Begitu, 3 modul pembelajaran, 3 level belajar. Begitu. Kemudian biaya untuk aksesnya Bapak Ibu untuk per modul. So Bapak Ibu bisa aksesnya sebenarnya 1 modul saja misalnya. Biayanya adalah 375.000. So to have one username and password to access, that you can access one module for 60 days, biayanya adalah Rp375.000 begitu. Kalau misalnya mau dibukakan 2 modul, misalnya high beginner dan intermediate level, biayanya Rp450.000 yang bisa digunakan selama 3 bulan, 90 hari begitu ya. Untuk akun yang tadi seperti punya saya Bapak Ibu, itu isinya 3 modul, biayanya adalah Rp600.000 yang bisa digunakan selama 4 bulan aksesnya begitu. Jadi Bapak Ibu punya akses 4 bulan, kemudian materi di dalamnya bisa dilihat dan bisa digunakan. Jadi mungkin kalau misalnya 1 semester pembelajaran ini bisa digunakan begitu ya. Tapi yang 1 modul isinya untuk konsentrasinya juga bisa di sini. Mungkin Bapak Ibu bertanya terkait dengan terus kira-kira saya ambil modul yang mana atau students ambil modul yang mana. Sebelumnya sebenarnya nanti kita akan share Bapak Ibu ada link untuk placement test-nya. Jadi TOELPC ada placement test untuk bisa menentukan student ini baiknya ambil level high beginner atau intermediate atau advance begitu ya. Tapi kalau misalnya untuk akses guru mungkin bisa ada 3 level materi yang bisa dicek di sana. Tetapi di bagian community Bapak Ibu tadi kan ada community di bawah ya, yang ada games, ada grammar book. Jadi yang ada di navigasi itu semuanya tersedia begitu. Yang berbeda adalah konten dari pembelajaran tadi unit 1 sampai unit 8-nya. Kurang lebih begitu.
untuk informasi biaya dan bagaimana aksesnya. Jadi ini lisensi berbayar Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa akses. Kita akan berikan username dan password terkait dengan hal ini. Nggak ada instalasi, jadi sesimpel bisa pakai web browser dan aktif selama masa berlaku. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk informasi ini. Mungkin ada yang saya miss atau kurang, Mbak Chandra boleh tambahkan begitu? Atau Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya dari saya ini untuk informasi biayanya. Oh oke. Saya juga mau informasi Bapak Ibu, kita bisa berikan satu account demo untuk MGMP Madiun begitu. Tetapi memang account demo ini cuma bisa digunakan selama 1 minggu. So we really hope kalau kita berikan demonya Bapak Ibu satu akun demo bisa dieksplor dengan baik dan digunakan begitu. Kemudian yang kedua, saya baru ingat saya dipesankan Mbak Chandra bahwa pembiayaan ini Bapak Ibu untuk TOLPC kita masih bisa berikan diskon 10% potongan pembiayaan untuk akses guru-guru apabila program ini mau dicobakan. Jadi kita berharap bahwa ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mengajar pun dengan eksplorasi dari Bapak Ibu untuk materi. Kalau misalnya bisa digunakan di sekolah, ini sangat membantu sekali untuk pembelajaran TOEIC dan meningkatkan nilai TOEIC begitu ya. Dari saya kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Kalau misalnya belum ada pertanyaan tambahan, saya bisa kembalikan ke Mbak Chandra. Terima kasih. Bu Hafilia, terima kasih. Halo. Ya Bu, ada tambahan dari Ibu mungkin Bu? Dari saya cukup begitu, okay. And I hope, thank you very much for joining our session ya. This is an informative session saja, gitu maksudnya untuk memberikan informasi, right? Okay, thank you. Thank you Ibu. Mbak Chandra silakan. Terima kasih banyak Ibu Hafilia dan juga Ibu Eni yang sudah menyampaikan banyak sekali informasi ya Bapak dan Ibu, dan saya rasa informasi yang disampaikan Ibu Hafilia dan Ibu Leni adalah informasi yang sangat menarik dan sangat berguna bagi Bapak Ibu dalam proses mengajar di era sekarang ini, begitu ya Bapak Ibu. Baik, saya akan simpulkan Bapak dan Ibu di awal tadi. Memang kita sudah diberikan informasi terkait dengan sebaran data. Kondisi saat ini anak-anak kita ini seperti apa oleh Bu Hafilia yang memang sudah sangat memahami, khususnya adalah siswa-siswi SMK di Indonesia. Begitu. Kemudian Bu Leni sudah menyampaikan bahwa banyak pertanyaan yang masuk Bapak dan Ibu, bagaimana sih memaksimalkan TOEIC ini, bagaimana sih cara memotivasi guru terhadap TOEIC, kemudian mampu untuk diimplementasikan dan juga mampu untuk menularkan ke siswa-siswi mereka. TOLPC ini adalah jawabannya Bapak dan Ibu. Di mana tadi saya sudah sampaikan di awal, yuk kita terapkan TOEIC ini tidak hanya pada program di TVI, tetapi juga di sekolah dengan apa? Bu Hafilia sudah menyinggung dengan kita memfamiliarkan soal-soal yang ada di TOEIC dan kemudian diterapkan pada saat Bapak dan Ibu mengajar. Begitu. Tadi fitur dalam TOLPC ini sangat lengkap, ada pembelajaran, ada artikel, di mana artikel itu Bapak Ibu bisa sangat membantu Bapak Ibu dalam proses mengajar. Karena kondisi sekarang adalah memang memaksa Bapak Ibu untuk online, memaksa Bapak Ibu untuk terjun di hybrid learning, sehingga kondisi yang ada Bapak dan Ibu kemarin sudah sempat disinggung oleh Bu Hafilia bahwa kondisi saat ini pengajar ini disibukkan dengan mencari materi, kemudian mereka mengupload materi dalam suatu media, baru kemudian mereka mengajar. Bahwa hal itu sebetulnya adalah hal yang kurang tepat. Yang paling tepat adalah Bapak Ibu sudah siap dengan materi, dengan bahan ajar yang oke, yang kemudian bisa langsung diimplementasikan kepada siswa, sehingga Bapak Ibu tugasnya hanyalah untuk mengevaluasi. Oh, siswa saya ini levelnya di mana sih? Oh, apa nih yang perlu ditingkatkan? Nah, ini semoga bisa menjadi alternatif bagi Bapak dan Ibu. Apabila program ini belum bisa diterapkan
kepada siswa secara keseluruhan, Bapak Ibu bisa gunakan akun ini, TOLTC ini sebagai acuan Bapak Ibu mengajar. Kalau zaman dulu mungkin lebih familiar buku ya, setiap tahun sekolah pasti ada pengadaan buku nih. Nah, di era sekarang, khususnya di awal tahun 2020, buku sudah tidak zaman Bapak dan Ibu. Akun pembelajaran yang sifatnya interaktif adalah hal yang sangat diperlukan di era sekarang, dan kami sangat yakin bahwa di tahun-tahun berikutnya solusi-solusi pengajaran adalah hal seperti ini. Baik begitu, kemudian Bapak dan Ibu menyambung hal terkait dengan TOEIC. TOEIC ini selain dikerjasamakan International Test Center dengan DTVI, Bapak dan Ibu bisa menjadikan TOEIC ini sebagai alternatif SKPI bagi calon lulusan. Surat keterangan pendamping ijazah, di mana Pak Menteri, Mas Menteri kita mewacanakan tahun 2021 ini sudah tidak ada lagi ujian nasional loh. Sudah tidak ada lagi nilai yang dikeluarkan oleh sekolah terkait dengan, oh ini kalau kuliah IPK tertinggi dan lain-lain, tetapi digantikan dengan AM yang mungkin nanti akan familiar di sekolah Bapak dan Ibu. TOEIC bisa dijadikan juga alternatif bagi sekolah sebagai SKPI selain ijazah dari sekolah Bapak dan Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu. Ini saya tampilkan adalah feedback form Bapak dan Ibu. Kami mohon setelah sesi ini Bapak dan Ibu mengisikan feedback form ini, di mana nanti Bapak Ibu mengisi kembali data dan ada survei sedikit. Mohon dituliskan nama lengkap Bapak dan Ibu, karena terkait dengan e-sertifikat kami akan membuatkan sertifikat bagi Bapak Ibu sesuai dengan Bapak Ibu cantumkan di feedback form ini. Begitu, mungkin di akhir tadi kita belum sempat berfoto. Monggo Bapak dan Ibu saat ini atau sekarang kita nyalakan video Bapak dan Ibu agar kita bisa berkenalan. Kemudian kami juga bisa mengabadikan agar suatu saat kalau ITC post kegiatan ini di web kami, Bapak dan Ibu tahu nih, oh saya pernah muncul gitu ya. Boleh? Monggo saya absen dulu nih yang belum buka videonya. Ada Ibu Anik Indarwati, silakan dibuka dulu Bu videonya. Kemudian SMK Negeri 1 nih yang paling banyak. Ayo Bu, berkumpul kalau memang menggunakan satu akun. Gitu ya. Baik, yang lain saya mohon izin untuk screenshot dulu, ditahan senyumnya, kompakan SMK Negeri 1 juga ditahan dulu. Oke, baik. Oke, iya. Baik. Oke, baik, sudah. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kami mohon silaturahmi ini tidak terputus sampai hari ini saja. Kami ingin selalu support MGMP, anggota MGMP khususnya bahasa Inggris, agar kita sama-sama bisa nih mengimplementasikan program-program tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga program yang memang diusungkan dari sekolah Bapak dan Ibu. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ada lagi yang ditambahkan Ibu Hafil atau Bu Leni? Sudah, oke. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu.